berkiasakan hadis lah. Di dalam hadis qudsi masalah qadus siam, berpuasa. Tuhan mengatakan dalam hadis qudsi as-shaumu li wa ana ajzi. Yang kalau syariat menterjemah apa? Berpuasalah karena aku yang berhak kata Allah nah membalasnya. Lalu bujur-bujur nih. Bila hendak berjalan ada binian. Oh gaya. Upajam karena takutan kalau tina mengurangi pahala puasa. Mbak malam makanya nang dulu maju. Bini belum siap lagi. Kita nih aneh. Selawar bini bujur, kenapa dilului? Mana sedikit mana ya? Mbak. Kalau pertama. Selawar bini bujur aja, kenapa dilului? Aneh. Bukan ini gawian bontian nih. Ih, bujur kan? Bujur. Kira kamu boleh. Boleh. Jadi orang syariat memahaminya berpuasalah karena Allah. Kenapa? Karena Allah yang berhak memberikan pahala. Padahal yang dimaksudkan itu al-sumuli nama ngaji nahu bujurakan bang nahunya tuh jangan cuma bisa baca kitab. Aduh. Nahu itu apa gerak? Arti nahu itu apa? Huwa tagyiru awakhir kalimi liktiwalkil awamil dakhilati alaiha lafwan aw taqdiran. Nah, harusnya aku udah mengaji puluhan tahun masih hafal aja. Gua nikah menghafal bilangan. Nahu itu huwa tagyiru awakhir kalimi liktiwalkil awamil dakhilati alaiha lafwan aw taqdiran. Itu lah nahu. Itu nyalakan aku dan aku jalan nyalakan aku cepat. Rumah dong aku sabar. Di situ al-sumuli linya itu pakai ya ilmu takalim wahdah. Arti ya ilmu takalim wahdah Tuhan bicara sendiri. Maksudnya bagaimana al-sumuli nang puasa tuh aku ya Tuhan ini kamu. Maka mengaji nahu berapa tahun di pondok? Masa udah mengerti? Itu ya ilmu takalim wahdah artinya sesuatu pembicaraan yang pembicaraan itu dia sendiri yang berkata. Nah sekarang Tuhan bicara yang puasa tuh aku dia Tuhan lain kan al-somuli wa ana aku juga aja jadi aku nih kepalanya. Jadi pahala yang paling besar itu yang kata kau dikias apabila pian melihat Tuhan dan menemukannya. Kenapa sembahyang 27 nanti untung sedikit, 27 sedikit anak. Nah Tuhan sembahyang berjamaah, bayar 27, mana dibari 2.700, tadi terhina karena kain-kainnya. Ada sumpah kan? Minta upah 2.700. Sudah kalah. Jadi pada hukum bedakan, pada hukum aja. Yang terlihat ini seolah kita yang berbagai, kita yang berbuat, kita yang beramal, kita yang berikhtiar, bahkan kita yang mengatakan kita yang bersyariat. Lah itu pada hukum. Sekarang pada asal. Apa itu asal? Nah ini pada hukum aja. Hati-hati. Makanya bila tertahan dihukum, nah pikir hukumnya ada berapa? Kata Uli, hukumnya ada 3. Lain dulu ada 5. Kena dulu dari bahasa Allah. Hukum itu ada hukum akal, hukum ada adik, hukum syar'i. Nah yang pada akan hukum syar'i itu 5. Wajib, haram, sunnah, makruh, mubah.
Bila pian umpak dihukum kena nang lima nih. Kena nangaran dihukum nyaman gak? Nang mana nyamannya orang dihukum? Kalau pun nyaman prek. Kada nang nyamannya orang dihukum untung aja dada. Jadi kalau selama kita merasa nang berbuat ini pada hukum, maka akan mendapatkan hukum yang 5: wajib, haram, sunat, mubah, makruh. Mun pian nang merasa berbuat, hati-hati kena hukum terus. Hari-hari hati-hati. Maka kita nih supaya jangan lagi kena hukum. Mun umuran, maka hukumnya ini mulai balik. Bujur kan? Mulai balik hukumnya ini. Sampai apa? Sampai akhir. Kada sanggup enggak? Jadi begini jamaah sekalian. Supaya kita betul mendapatkan asar. Apa itu asar? Asar itu apa? Sebelum ulun katakan asarnya secara panjang lebar, pian harus mengerti makna asarnya bekas. Jadi yang ada ini adalah bekas perbuatan Tuhan. Nah, amun bekas perbuatan Tuhan kadang mungkin kada kurangnya nang berbuat. Contoh ini ulun mencontohkan lah. Ini ada tahi kambing, mungkinlah kambingnya kada mungkin. Mbak jangan. Ini ada tahi kambing berarti menandakan ada kambingnya. Tuh telapak kaki Nabi Ibrahim, makom Ibrahim ini lain kuburan. Itu bekas Nabi Ibrahim berjajak saat pembuatan Baitullah. Lalu sebutannya makom Ibrahim, dikira kuburan. Sekalinya sampai di sana, salamullah ya sadah kuburan. Namanya dia ya Rob. Makanya dikenali makom Ibrahim itu tempat berpijak atau bekas kaki. Nah, bekas kaki Nabi Ibrahim itu asar. Asar bekasnya itu nah. Kada mungkin Nabi Ibrahimnya kada ada, bekas telapaknya ada, jelas. Kita semua ini adalah asar afalnya Allah, bekas perbuatannya Tuhan. Yuk. Nah, ini apa nih? Dan ambilkan dari pelan-pelan. Kita harus mengerti Pak Bu, supaya jangan salah. Karena yang ulun sampaikan ini fikih ada, tauhid ada, tasawuf ada, tarekat ada, semua tafsir ada. Jadi biar nyaman alim-alim ini. Kita harus beranjak dulu pada satu ayat Quran. Apa? Ala innahum fi miryatin min liqa'i rabbih. Ala innahum fi miryatin min liqa'i rabbih. Ingatlah, ketahuilah, sesungguhnya mereka tuh ragu. Nah, siapa yang ragu? Ragu atas pertemuan dengan Tuhannya. Ini ada percaya pengajian ini percaya? Ada percaya? Mereka percaya Isra Mi'raj, bahwa Nabi kita Nabi Muhammad bertemu dengan Tuhan. Tetapi kenapa hal itu tidak diambil pelajaran? Kalau kita mengaku umatnya Rasulullah, berarti umatnya juga harus bertemu tak kalah hidup. Tetapi sudah Tuhan katakan, ala innahum fi miryatin min liqa'i rabbih. Mereka ragu. Ada percaya? Ada yang percaya. Bahkan Tuhan mengatakan, bila di dunia ini buta mata hati kada kenal di Tuhan, kena tambah buta lagi di akhirat. Kada percaya ini? Tatapnya nang dijalaknya pala, dijalak. Ayo dimana lagi? Itu bila terlalu jalak sunat pulang tak. Kada percaya. Apa sambungan ayat? Ala innahu bikulli syai'in muhit. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah
dari sini beranjak, dari sini beranjak. Lalu ulama, nah hati-hati pulang, pian diandak pelan-pelan. Ulun katakan juga bila ada baca kitab. Lalu ulama karena ketakutan yang meliputi itu, ujar ulama, ini jadi orang pintar, pintar mulai. Kata ulama yang meliputi itu ilmunya dan kekuasaannya. Siapa ilmu dan kekuasaan? Yakni sifatnya. Maaf, kalau yang meliputi itu ilmunya atau kekuasaannya atau sifatnya, apakah kita nih bertuhan dengan sifat? Tentu tidak. Berarti beliau mengatakan bahwa yang meliputi itu adalah ilmunya atau dan kekuasaannya, yakni sifatnya. Hanya agar supaya kita jangan mentasbihkan, jangan menyerupakan Tuhan. Ini ulama ada ketakutan supaya kita jangan menyerupakan Tuhan. Nah ini pian belajar tauhid ini. Jadi ujar ulama tauhid, ulama ahli kalam, yang meliputi diri dan alam ini adalah ilmunya. Yang meliputi alam dan diri ini adalah kekuasaannya. Ilmu dan kekuasaan itu yakni sifatnya. Bukan katanya jetnya, bukan jet, tapi sifat. Sekarang ini lantaran mereka khawatir kalau kita menyerupakan Tuhan dengan sesuatu. Namun bila pian bertahan di situ salah. Nah, makanya hati-hati kita. Kenapa? Karena sifat bukan Tuhan. Tuhan menyatakan apa? Dalam ayat lain. Banyak lagi. Mereka ujar Tuhan apa? Allah la ilaha illa ana fa'budni. Akulah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku. Jadi yang disembah bukan sifat. Yang disembah bukan sifat, tetapi zat yang sebenarnya. Kalau pian tadi bertahan cuman yang meliputi itu sifat, dan Tuhan sifat pulang, syirik lagi, syirik pulang. Nah, bilanya kada kau memaham, jangan tapi dikerasi. Makanya aku beberapa malam ini. Aku memahami ini. Ibu aku nang ini. Jika nggak ada paham, aku nang mau. Jadi yang pertama tadi cuma ulama mengkhawatirkan supaya Tuhan jangan diserupakan. Namun bila sampai di situ pian karena bertuhan apa? Sifat. Maka kita betul ingin bertuhan Tuhan yang sebenarnya. Yang mutlaknya, yang sesungguhnya nggak dimampu ini. Quran itu banyak kalau dalilnya, jadi jangan sebutin dalil. Nah, hendak mau jahuran dalil sebutinnya mau jahuran dosa. Lalu bagaimana? Allah itu pakai gue. Allah itu tadi dalam Quran ala innahu bikulli syai'in muhit. Allah itu meliputi segala sesuatu. Yang meliputi ini apa? Zatnya, sifatnya, asma dan af'alnya, berarti semua, bukan sekedar sifat. Zatnya, sifatnya, asma dan af'alnya. Siapa zat sifat asma af'al? Zat sifat asma af'al ini kada lain nur Tuhan. Ada nih. Zat sifat asma af'al ini kada lain nur Tuhan. Zat sifat asma af'al inilah, yakni nur Tuhan inilah yang bernama Allah. Kenapa dia bernama Allah? Karena berzat, bersifat, berasma, beraf'al. Sedangkan itu adalah nur. Sedangkan nur sudah jadi alam semesta. Allah meliputi alam diri dan semesta. Jelas? Kemana lagi mencari Allah? Dasar meliputi. Namun meliputi ini gawian siapa? Apa lu? Zat dirinya, sifat rupanya, asma namanya, af'al kelakuannya. Ada lagi tanya? Pada hukum aja kita lihat mata pian yang berbuat.
Tuhan itu paling nyata, walaupun dikatakan goib tapi nyata. Nah, mangkat nggak ada mangkat ini apa deh? Tangan, maka tangan berkuasa. Nah, ini asar menyatakan Tuhan itu ada, jangan wujud aja. Mbak wujud, kidam, wujud pulang, itu urusan dingin. Mbak wujud artinya beranak mengidam pulang, wujud pulang, dua aja seperti 20 tuh. Maka 20 kenapa dua aja? Mbak wujud kidam pulang, soalnya bagian wujud pulang, dua aja soalnya mungkin. Maka 20 ngerti Allah tadi meliputi kan? Dasar wujud meliputi. Jadi nang nampak nih apalnya Allah. Yo, sudah. Bila pian kuya jadi hukum. Maka semalam cukup. Nah, dikenali ya. Dia ingin bicara pada saat belajar, ingin bicara pada saat muzakarah, tapi saat pemakaian jangan disebut. Bila disebut hukum. Jangan berani-berani mengatakan perbuatan Tuhan. Nah, mau disambat, mau ditunjuk. Lah, ini babulikannya nah, boleh pada saat belajar supaya jelas. Mau kadang pada kan apa tadi? Pernah ngerti dia? Nah, lu mondar-mandir asal. Kadang mungkin ada orangnya. Makom Ibrahim itu asal bakas kejajakan Ibrahim. Berarti dulu Nabi Ibrahim berjejak di situ. Masih ada Allah. Nah, jelas lah. Jelas. Nah, asal aja. Aina Allah, di mana Allah? Tadi usah mencari Tuhan asalnya dia. Asalnya dia. Kenapa? Yang mengenal Allah itu hanya Allah sendiri. Ayo hati-hati. Bila ada pian mengaji tasawuf atau tauhid lawan guru kesah bepiraga tahu di Tuhan, bohong ngarampun. Yang mengenal Allah hanya Allah sendiri, karena yang terlebih mengenal diri Tuhan sendirinya. Lalu bagaimana kita ingin mengenal? Melalui asar. Melalui asar bagaimana? Untuk mengetahui keberadaan Tuhan itu dengan rasa, dengan rasa. Ulang. Dengan rasa manusia bisa mengetahui keberadaan Tuhan. Nah, karena ini dengan rasa, jadi yang kadang kala menyebutkan letak. Maka itu Tuhan tidak bertempat, rasa. Ayo Pak. Jelas? Karena itu biar kadang kala memadakan Tuhan bertempat. Manusia hanya bisa mengenal keberadaan Tuhan dengan rasa. Mengatakan dengan hati dan rasa manusia bisa mengenal keberadaan Tuhan. Karena bicaranya rasa, maka tidak bisa dikatakan tepat. Kenapa? Oleh karenanya Tuhan tidak bertempat, karena ini soal rasa. Hanya orang yang merasa, nang tahu, hanya nang tahu, nang merasa. Jelas? Jangan kena Tuhan dipatahkan di dalam awak, diwadi ke Tuhan. Nah, ini pulang kesalahan pian benar. Maka guru jet itu di dalam artinya itu bujur. Makanya hati-hati nang terlalu harap bahasa Arab. Memang fi itu artinya di dalam. Fi ismun jari, isim jar. Nah, hukumnya
barisi ke bawah. Bila ada huruf jar barisi ke bawah, itu alamat isim. Yang lah. Fal ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini wa dukhulil alifi wal lam wa huruful khafdi wa hiya min wa illa wa an wa ala wa fi wa ruba wal kaf wal lam. Pondok sejahtera ini. Ayo deh. Ada apa nang ada pondok, ada apa? Nang nyaman pondok bae. Kenapa guru makan? Nang ada tahu ganjar pernah. Parak Siring itu ada pondok bahari. Jalan Kampung Gedang Bawah juga. Yang ada tahu ke pengajian itu mau bawa sana. Bayarilah. Fi artinya di dalam, wafi anfusikum, jangan salah, jangan diartikan di dalam. Kalaupun artinya di dalam terjemah bebas. Wafi anfusikum apalah tumsirun, di dalam diri kamu apakah kamu tidak memperhatikan keberadaan Tuhanmu? Namun pian menyangka Tuhan di dalam, sanggup pian menanggung Tuhan. Nah, ini sebenarnya sempurna ini bukan bisa penuh, tapi lu menghargai dan memberi. Jadi lu mengatakan ini supaya jangan salah lagi memberi. Ini yang benar. Tapi lu menghargai, mau dibuang kan sayang jiwa. Makanya biar aja lu bisa. Cuman lain kali jangan salah lagi. Nih lihat, nih. Bila ulun biji telur api, amun api di dalam sini apa kabar? Meledak. Kau lagi pikiran ini contoh nyata. Amun Tuhan diangkat di dalam diri kita, kayak apa? Pian memaknai pi keharatan bahasa Arab. Tunta lahir di Arab, hidup di Arab, sampai beranak berbini di Arab, sampai mati di Arab, dia bisa Arab. Unta lahir di Arab, ganal di Arab, beranak berbini di Arab, sampai mati di Arab, dia bisa Arab. Waktu itu ceritanya Allah berikan keistimewaan saat kelahiran Nabi, namanya Irhash. Apa? Wa kullu dabbatin li Quraisyin nawqat bi fasil ibarah mu'linatan bi kamal bishara wa ma min amalin hamalat bi dhalika al-'am illa atat fi hamliha bi ghulam min barakati wa sa'adati hadzal imam. Di mana kalimatnya? Wa kullu dabbatin li Quraisyin nawqat bi fasil ibarah. Seluruh hayawan di negeri Mekah begitu menyambut kelahiran Nabi. Wa kullu dabbah li Quraisy nafaqat bi fasih al-ibarah, bicara dengan bahasa Arab yang fasih. Itu waktu Nabi lahir. Itu ya. Nyalakan aku. Itu Irhas. Kenapa dipadakan Irhas? Lain mukjizat, karena Nabi belum diangkat jadi Nabi, sebutannya Irhas. Kalau sudah jadi Nabi, jadi Rasul, mukjizat. Itu bedanya. Tapi tetap kemuliaan, cuma sebutannya sama Irhas.